Assalamualaikum. Baik Bapak, sebelum proses belajar mengajar kita mulai pada pagi hari ini, alangkah baiknya Bapak tolong rapikan mejanya dulu. Yang tidak rapi itu terus sana. Jadi kelihatan rapi ya. Rapikan ya. Ini dikira ya. Baik Bapak semuanya. Sebelum kita lakukan proses belajar mengajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang kita terima hari ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ketua kelas Rafiq berdoa. Semua siap. Hormat. Tegak. Berdoa mulai. Baik Bapak, bagaimana kabar Bapak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allah. Anak Bapak, kita pembelajaran agama ini harus kita selalu semangat. Kalau kita semangat apalagi pelajaran agama, insya Allah Allah akan memudahkan setiap langkah kebaikan kita oleh Allah SWT. Mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Baik anak Bapak semuanya, karena kita sudah berdoa, Bapak akan cek kehadiran anak Bapak ya. Baik anak Bapak, bagaimana kehadiran anak Bapak semuanya? Hadir semuanya ya? Ada yang absen ya? Tidak ya? Terus seperti ini ya. Bapak semuanya, sebelum kita masuk pada proses belajar mengajar pada hari ini, Bapak akan tanyakan kembali sebagai persepsi, menanyakan kembali bagaimana pemahaman anak Bapak tentang pelajaran yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Nah, Bapak masih ingat pelajaran kita kemarin? Nah, coba ideal, ayo, nah. Untuk damai dengan saling memaafkan. Bagus, tepuk tangan dulu nah. Itu damai dengan saling. Kemudian apa pengertian maaf itu nah? Maaf itu berasal dari apa? Ayo. Nah, coba. Dari al-afu. Bagus. Apa artinya? Memaafkan. Bagus. Berapa kali kata-kata al-afu itu diulang dalam Al-Quran? 33 kali. 33 kali. Baik, ada yang lain yang bisa menjawab apa? Berapa kali al-afu itu diulang dalam Al-Quran? Nah, 34 kali. bagus, 35 kali. Coba. Aku hebat. Semua hebat. Keren. Nah, anak Bapak semuanya, sebelum kita masuk pada pembelajaran pada pagi hari ini, karena kita masih membahas tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Tidak pertanyaan pemantik. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita harus meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan? Ayo, siapa bisa jawab? Yuk. Mengapa kita harus meminta maaf ketika melakukan kesalahan?
Baik, ada apa semuanya? Siapa yang bisa menjawabnya pertanyaan pertama? Nah, ya, Andi. Karena perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan dosa, maka kita harus meminta maaf kepada orang yang kita ini. Bagus, hebat. Dengar. Nah, yang kedua pertanyaan tematik. Apakah boleh menyesali kesalahan itu sambil menangis? Yes, boleh. Kenapa? Karena sesuatu kesalahan yang pernah kita lakukan kepada orang lain, maka timbul rasa kesadaran kita, maka kita boleh menangis, memohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada orang yang kita terus. Nah, anak bapak, lanjut. Materi kita ya pada hari ini adalah hidup damai dengan saling. Masih membahas materi kemarin, cuma kita membahasnya tentang menyelesaikan proyek ya, PJPL. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama peserta didik itu mampu menjelaskan arti penyesalan dan memaafkan. Jadi anak bapak itu bisa nanti mengungkapkan, menjelaskan apa arti dari penyesalan dan memaafkan itu. Ini tujuannya ya. Yang kedua, menjelaskan pentingnya adab menyesal dan memaafkan. Jadi bapak mampu nanti menjelaskan, membuat urutan-urutan nanti ya tentang pentingnya adab dan penyesalan. Kemudian yang ketiga, menerapkan dan mempraktikkan menyatakan penyesalan dan memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan adanya kita belajar tentang maaf memaafkan ini, kita harus bisa mengaplikasikan, kita bisa memberikan maaf dan memaafkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak bapak semuanya, sebelum kita masuki pelajaran selanjutnya ya, kita awali dengan Bapak tayangkan video tentang maaf memaafkan. Silakan anak bapak simak dan perhatikan. Nanti anak bapak akan tanyakan bagaimana kesimpulan dari video tentang maaf memaafkan. Sekarang kalian mau cerita apa? Cerita tentang anak-anak kami, Pak. Kurang aja, Pak. Lebih seru. Iya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kota Madinah menjadi tempat yang sangat ramai. Penduduknya bertambah banyak dan sering dikunjungi para pedagang dari berbagai tempat. Kaum muslimin hidup dalam kedamaian di bawah naungan Islam. Namun demikian, seluruh kita kedamaian Islam. Orang-orang menjual beli di pasar dengan penuh kejujuran. Hiduplah seorang penulis muda yang biasa duduk di salah satu sudut pasar kota Madinah. Bisa-bisa dari saya tidak akan bertanya. Apakah orang tidak tahu? Muhammad itu pembohong, tukang sihir yang dapat dibohongi dengan kata-katanya. Orang yang mana makanannya? Jangan diam saja. Kemana sahabatku yang biasa datang itu? Engkau yakin tidak tahu? Tidak. Orang yang kau maksudkan itu sudah meninggal, wahai Muhammad. Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Aku bantu menguburkannya. Oh, mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah aku temui di muka bumi ini. Bahkan
Baik Bapak, setelah kita putarkan video pembelajaran kita tentang pentingnya penyesalan, apa yang Ananda ambil dari pelajaran tentang video tadi? Nah, ayo aja. Seorang penulis buta yang menyesali perbuatannya karena telah mencaci maki Rasulullah. Bagus, hebat, tepuk hebat. Oh hebat, Hebat. keren. Di materi itu sesuai dengan pertanyaan pemantik tadi, bahwasanya bolehkah kita menyesal atau menangis? Boleh ya. Jadi seorang pengurus buta tadi yang selalu mencaci maki Rasulullah, menghina Rasulullah. Apakah Rasulullah itu dendam? Dendam. Dia selalu bersifat memaafkan. Maka setelah Rasulullah meninggal, digantikan oleh sahabatnya yang bernama Abu Bakar Siddiq. Nah, materi kita ini yakni tentang pentingnya menyatakan penyesalan. Ya, yang pertama pengertian penyesalan. Ayo Bapak, Rafiq, silakan baca. Menyesal disebut juga dengan bertaubat, artinya memakai kesalahan juga dan tidak akan mau melakukan perbuatan baru lagi. Bagus. Nah, jadi menyesal itu artinya disebut juga dengan bertaubat, mengakui kesalahan yang pernah kita lakukan terhadap orang lain. Ya. Kemudian ada syarat-syarat dan ada penyesalan yang baik. Coba Nadira baca nak saya. Ya. Bagus. Ini 7 ya. Syarat-syarat ada penyesalan yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lanjut ya. Kemudian yang kedua tadi pengertiannya, yang kedua syarat-syarat dan adab memberi maaf yang baik. Nah, ini syarat-syarat ya, dan adab memberi maaf yang baik. Nah, bagaimana memberi maaf itu? Yang pertama baca sekarang. Bagus, kita harus ikhlas karena Allah. Memberi maaf itu harus ikhlas tanpa paksaan. Yang kedua lagi baca. Mereka hak untuk membalas. Bagus. Yang ketiga, coba senang. Tidak menuntut denda atau membalas. Bagus. Yang keempat, coba bisa. Coba. Nah, betul. Ya. Yang kelima, coba baca. Keenam lanjut. Yang hilangkan, menghilangkan kemarahan. Ini 6 ya. Ini 6 syarat-syarat dan adab memberi maaf. Ini yang mesti kita terapkan. Ya. Paham sampai sini pelajaran kita sayang? Paham ya? Bagus. Nah, anak bapak, kalau sudah paham tentang materi kita tentang penyesalan, ini ada tugas nanti anak bapak ya. Tugas berkelompok. Nanti bapak bagi anak bapak 5 kelompok. Berapa sayang? 5 kelompok sesuai dengan kelompok yang telah bapak atur sebelumnya. Paham tuh? Paham. Ya. Ini kelompok 1 dan 3 instruksinya ya. Nanti mendemonstrasikan atau bermain peran. Jadi anak bapak membuat drama ya. Membuat drama. Setelah kalian buat nanti di kertas lalu dipraktekkan ke depan. Paham tuh? Ya. Ada yang dilakukan tentang tugas ini? Tidak ya. Buat di kertas dulu bagaimana alur cerita yang baik. Dan baru kita praktekkan. Kita menampilkan project ya. Project dari pembelajaran tentang maaf. Kemudian tugas 2 dan 4 ini namanya puzzle ya.
gambar yang telah Bapak potong-potong ini nanti Ananda susun ya. Disusun dengan sebaik-baik mungkin di kertas yang telah Bapak sediakan. Paham tuh? Paham. 2 dan 4. Nah, kelompok 5, untuk kelompok 5 nantinya menyusun urutan ya. Menyusun urutan syarat dan adab menyatakan penyesalan. Ini sudah Bapak potong-potong ya. Bapak potong-potong. Nanti susun bagaimana susunan yang baik ya sesuai dengan apa yang telah Bapak ajarkan. Ya. Paham tuh? Ada yang bertanya tentang ini ya? Tidak ya? Kalau tidak, silakan Anda duduk ke kelompoknya masing-masing. Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Ayo. Baik anak-anak semuanya, kita sudah duduk pada kelompok kita masing-masing sesuai dengan instruksi Bapak ya. Coba Bapak akan cek mana kelompok 1 suaranya. Bagus. Kelompok 2. Kelompok 3. Bagus. Kelompok 4. Kelompok 5. Bagus. Tepuk semangat. Nah, Bapak akan bagikan LKPD sesuai dengan apa yang telah Bapak instruksikan atau Bapak arahkan kepada Anda semua ya. Kelompok 1, ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 membuat cerita ya. Kelompok 2, mana kelompok 2? Kelompok 2 apa tadi? Masih ingat? Puzzle. Nah, ini kertas puzzle-nya. Nanti susun seperti ini ya. Di kertas yang kosong ini. Ya, buat nama kelompoknya nanti ya. Nama kelompoknya. Kelompok 3, mana kelompok 3? Ini kelompok 3 membuat apa ya drama ya. Nah, sekarang buat apa? Nyusun puzzle seperti yang ada dulu ya, seperti bapak ini. Ini puzzle-nya yang sudah Pak potong-potong. Nanti dibuat di kertas yang kosong ini ya. Main dong? Main. Nah, silakan anak Bapak buat namanya nanti nama kelompoknya kelompok 3 namanya siapa ya. Dan kelompok terakhir menyusun urutan syarat dan adab menyatakan penyesalan. Nah, ini apa? Itu susun begini ya. Di kertas yang dia bentuknya. Ayo Bapak, silakan kerjakan tugasnya. Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang. Nanti kita praktekkan proyek yang telah kita buat masing-masing. Anak Bapak, ini kerjasamanya yang Bapak nilai ya. Bagaimana kekompakan dalam kelompok. Keaktifan anak Bapak ya. Itu yang ini dibuat di tentang. Ya, nah, ayo semangat ya. Semangat ya. Ya, pegang ya. Itu bagus ya, sekurang ini. Itu kompak anak Bapak yang banyak ya. Bagus. Jangan lupa buat kelompoknya ya. Buat nama kelompoknya, nama-nama peserta dirinya ya. Kelompok 5 ya. Bagus. Silakan Bapak kerja sama anak Bapak yang Bapak inginkan ya. Yuk. Ada lagi ya, ini nama-namanya. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Yuk kerjasamanya ya. Yuk.
Baik anak-anak semuanya, setelah waktu yang telah Bapak berikan, sudahkah anak-anak menyelesaikan tugas LKPD masing-masing kelompok? Sudah enggak semuanya? Bagus. Ya. Buat tepuk tangan dulu lah. Nah, anak-anak, kita akan tampilkan masing-masing dari kelompok Ananda semuanya ya. Nanti tolong perhatikan dan simak ya masing-masing karya kelompok dari teman-teman kita tentang menghasilkan proyek dari maaf kami. Nah, silakan anak bapak kelompok 5 dulu. Ya, kelompok 5. Ya, silakan berdiri di sini. Apa karyanya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menampilkan hasil dari kelompok kami tentang memberikan syarat-syarat dan adab menyatakan penyesalan yang baik sesuai dengan tulisannya. Coba lihatkan teman-temannya dulu. Coba perhatikan apa? Benarkah susunannya itu syarat-syarat dan adab menyatakan penyesalan? Apa tadi? Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 5 ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan minta penampilan dari kelompok 2. Ayo kelompok 2. Silakan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kami menampilkan hasil dari kelompok kami, yaitu menyusun puzzle. Coba lihat kanan. Ada mana? Ini kelompok 2 ya, jelas ya. Gambar apakah ini nak? Bagus. Orang yang saling tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya terakhir ya. Silakan anak bapak menampilkan kelompok 1 tentang membuat drama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan sebuah drama tentang saling memaafkan. Pada siang hari Ramadan dan Rajin sampai jalan Ramadan pun tidak menolong Rajin. Rajin pun terjatuh dan timbullah rasa penyesalan Ramadan kepada Rajin. Dan datanglah Rajin untuk melari Rajin dan Ramadan yang sedang berdekat. Kemudian Rajin lari makanya Ramadan Rajin. Lalu Ramadan minta maaf kepada Rajin. Bagus, tepuk tangan dong, Kak. Nah, baik, itulah hasil dari proyek anak bapak tentang maaf bagus. Silakan anak bapak dulu kembali ke tempatnya. Baik anak bapak semuanya, kita sudah menampilkan dari masing-masing kelompok ya di depan. Semuanya hasil karya anak bapak sangat bagus ya. Tepuk tangan dulu, Nak. Nah, setelah kita sudah menampilkan masing-masing kelompok di depan kelas, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, adakah anak bapak yang akan ditanyakan tentang materi ini? Tidak. Sudah pahamkah semuanya? Tidak. Nah, anak bapak, mari kita simpulkan secara bersama-sama
materi kita hidup saling memaafkan. Apa arti penyesalan tadi nak? Penyesalan disebut juga dengan bertaubat. Artinya menyesali Perbuatan kita tidak mau perbuatan yang tidak kita buat dan tidak akan mengulanginya lagi. Bagus. Berapa syarat-syarat dan tuntutan tentang bertobat tadi? Ya, bagus. Nah, kenapa? Berarti Bapak sudah memahami semuanya. Kalau tidak ada yang bertanya, kenapa? Perlu kita refleksi diri dulu ya. Nah, jadi apa? Dalam hidup dan kehidupan kita, tidak ada manusia yang tidak memiliki kesalahan. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Maka ketika kita berbuat salah, marilah kita untuk cepat-cepat meminta maaf orang yang pernah kita zalimi tersebut. Baiklah Bapak, untuk minggu depan kita akan membahas tentang ciri-ciri orang pemaaf serta hikmah maaf memaafkan. Baik, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.